Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan hari ini saya punya kesempatan untuk hadir di Hotel Golden Tulip Pontianak. Dan di samping saya sudah hadir General Manager dari Golden Tulip Pontianak, yaitu Pak Danuri Effendi. Hari ini kita akan berbicara tentang eksistensi perhotelan di era digital. Tapi sebelum menuju ke inti pembicaraan kita bridging dulu. Kita akan membicarakan tentang siapa sosok seorang Danuri Effendi. Bagaimana ceritanya bisa ada di Pontianak. Dan bagaimana dia awal mula memulai masuk dalam industri perhotelan. Halo Pak Danuri. Ya, selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita sehat. Alhamdulillah Pak. Oke Pak, saya sempat sebelum ngobrol sama Bapak, saya sempat mencari tahu dulu. Walaupun sebenarnya kita udah sering ketemu ya di beberapa acara atau apapun. Cuma akhirnya saya menemukan beberapa artikel menarik soal Bapak di sosial media dan juga di media-media. Soal bagaimana Bapak mulai dunia bisnis perhotelan, bagaimana akhirnya bisa masuk ke dunia perhotelan, kemudian bagaimana Bapak bisa sampai di Pontianak. Awalnya, apa yang membuat Bapak tertarik dengan dunia perhotelan? Ya, kalau mau ceritanya panjang. Dari mana kalau Bapak mau mulai? Ya, dulu saya ini orang kampung. Di mana sejak kecil kami memang dilahirkan di satu kota kecil di Jawa Timur, yaitu di kota Blitar. Dan memang saya akuin bahwa didikan orang tua ini sangat luar biasa. Dari taman kanak-kanak sampai kami duduk di bangku SMA, itu didikan orang tua sangat luar biasa. Saya berangkat dari orang kampung dan kehidupan sehari-hari kami sangat sederhana sekali. Dan juga dulu dari sisi financial pun orang tua sangat, kalau saya bilang ngepres pada waktu itu, iya. Dan saya berangkat dari pertanian. Pertanian Pak awal? Iya. Bukan perhotelan. Dulu saya dulu tani Mas Gali. Dari dulu Mas Gali, saya seorang petani. Dan saya pun juga melakukan kerja keras, dan saya juga pernah buruh di tetangga saya pada waktu itu. Ya terus terangnya pada waktu itu memang orang tua ini saya bilang dulu di kampung orang tua berada. Tapi saya bilang pelit ya. Nah dari situ saya kepingin mandiri. Bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan dan juga keuangan secara pribadi sehari-hari tanpa merepotkan orang tua. Dan saya juga sempat menyempatkan diri bahwa saya sebagai buruh tani di tetangga saya pada waktu itu. Nah, itulah didikan orang tua, Pak. Dan pada waktu tahun 1987 saya lulus SMA. Ya, ini profil saya, Pak. Bagaimana saya bisa masuk perhotelan? Tahun 87 saya melarikan diri dari kampung, dari orang tua, menuju ke Lombok, NTB. Itu tahun 87 langsung 87. Merantau 1987 dan itu masih ingat. Saya lulus SMA, saya langsung pergi ke Lombok, ya. Yang pada waktu itu belum tahu apa itu hotel. Kenapa milih Lombok, Pak? Pada waktu itu ada ipar saya kerja di hotel, yaitu di Singgigi Beach Hotel. Saya mempunyai suatu motivasi bagaimana saya mendapatkan penghasilan dengan tanpa merepotkan orang tua. Jadi saya lulus SMA langsung pergi ke Lombok, Mataram, NTB. Dan pada waktu itu saya mempunyai kakak ipar di situ dan beliau sangat terkejut dengan kehadiran saya. Yang belum punya pengalaman sama sekali, akhirnya juga bisa pergi ke Lombok, Blitar, Malang, Bali, dan Lombok pada waktu itu. Dengan membawa uang hanya 9.000 waktu itu. 9.000 tahun. Saya beranikan diri, saya pergi ke Lombok dan syukur alhamdulillah Tuhan memberi kemudahan kepada saya untuk diberi kesempatan terjun kerja di hotel pada waktu itu. Posisi apa Pak pertama kali di hotel? Kalau boleh saya terus terang, awal karir saya kerja di hotel yaitu sebagai pool attendant, pembersih kolam, Pak. Pembersih kolam. Tahun 87 itu, Pak? 87. Jadi pekerjaan saya adalah vakum,
membersihkan tembok kolam renang dengan penuh sunblock ya, dengan pakaian kerja celana pendek, megang stick vakum, dan juga memberikan servis towel kepada tamu-tamu hotel pada waktu itu. Yang kesan pertama adalah saya lulusan SMA dan juga masuk kerja di hotel, sama sekali tidak mempunyai background bisa bahasa Inggris. Dari situ saya mempunyai motivasi bagaimana saya bisa seperti supervisor saya pada waktu itu. Dan saya sempat dibodoh-bodohin sama supervisor saya, senior saya, dan saya sempat beli kamus yang namanya 1001, dijamin 24 jam bisa. Luar biasa. Ini ya, saya juga kena Pak itu. Saya juga kena itu. Jadi kalau saya cerita profil awal saya masuk diterima di perhotelan, saya merinding Pak. Nah ini cerita awalnya akhirnya bisa berada di sini, Blitar, Malang, kemudian akhirnya Lombok, kemudian akhirnya bisa ada di Kalimantan Barat. Nah, itu ceritanya panjang, itu perlu proses Pak. Ya. Jadi pada waktu itu saya 4 tahun kerja di kolam renang sebagai pool attendant, dan akhirnya saya diangkat sebagai karyawan terbaik pada waktu itu. Karyawan terbaik? Karyawan terbaik. Dan akhirnya saya disekolahkan oleh general manager saya pada waktu itu yang berasal dari Australia, dan beliau sekarang ada di Jakarta di Crystal Hotel, dan saya nggak akan lupakan itu. Saya dikasih kesempatan untuk kursus bahasa Inggris pada waktu itu, dan juga disekolahkan oleh hotel, karena pada waktu itu saya mendapatkan predikat karyawan terbaik pada waktu itu. Dan setelah itu saya bertekad untuk kepengen mengembangkan diri saya di dalam hotel perhotelan, dunia perhotelan. Dan waktu itu saya pindah ke Shangri-La Hotel Surabaya, dan juga pindah lagi ke Lombok, ke Holiday Inn. Dan itu kami mendapatkan suatu posisi yang baru yang belum pernah saya pegang pada waktu itu. Dan terus saya berkarir di hotel dunia perhotelan Pak Kali. Ya. Oke, itu awal mula akhirnya bisa terjun ke dunia perhotelan. Satu lagi Pak, sebelum kita akhiri segmen pertama. Boleh. Apakah dunia perhotelan ini adalah passionnya Bapak? Atau ada cita-cita Bapak di awal waktu kecil dulu? Ya. Tapi akhirnya tiba-tiba nyasar malahnya ke perhotelan. Apakah memang perhotelan ini dunia yang Bapak ingin geluti? Sama sekali tidak mempunyai. Saya punya cita-cita bahwa saya kerja di hotel Pak. Cita-cita Bapak apa waktu dulu? Pada waktu itu saya mempunyai cita-cita waktu duduk di kelas SMA, yaitu jadi masinis Pak. Jauh ya larinya dari masinis. Cita-cita awal saya adalah jadi masinis. Tapi dengan tekad bulat saya pada waktu itu, saya kepingin mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan income tanpa merepotkan orang tua. Jadi saya beranikan terjun untuk di dunia perhotelan. Oke ya, itu cerita-cerita bagaimana cerita perjuangan seorang Pak Danuri Effendi bisa berada dalam bisnis dunia perhotelan dan hingga bertahan sampai dengan sekitar 33 tahun Pak ya. 33 tahun ya. Berada di dunia perhotelan. Dan jangan kemana-mana, kita akan masih bahas seputar dunia perhotelan dan eksistensinya di era digital. Kemudian kita membahas seorang Pak Danuri Effendi. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show. Banyak yang bisa kita ambil dari cerita seorang Danuri Effendi, seorang general manager dari Hotel Golden Tulip Pontianak, bahwa bagaimana awal mula perjalanannya bisa masuk ke dunia perhotelan walaupun cita-cita awalnya adalah seorang masinis. Dan kita masih akan mendengarkan ada lanjutan apa dari cerita Bapak di masa muda dulu Pak. Baik, jadi begini Pak Kale, saya ini seorang general manager ini, saya bodoh Pak. Kenapa Bapak bisa mengatakan? Saya bodoh dan mengakui diri saya ini bodoh, orang kampung seperti itu. Tapi saya punya prinsip bahwa saya membutuhkan orang-orang pintar di sekeliling saya. Itu saya punya prinsip satu. Kenapa saya bisa sampai ke Pontianak dan ini GM ketiga hotel yang saya tempatin, Pak? Ya, saya selalu punya prinsip dan berpatokan kepada 3 hal yang menjadi diri saya sukses ini, Pak. Ini prinsip Bapak yang Bapak pegang?
Satu, saya harus bekerja tekun, jujur, dan berhemat. Ini prinsip saya, sampai sekarang saya bisa duduk di hotel dan sebagai general manager, Pak. Ya, dan saya harus kerja keras. Kerja keras tentunya belum cukup, kita harus smart. Dan saya harus jujur dalam melakukan segala hal. Saya harus jujur pada waktu, saya harus disiplin pada waktu, dan saya harus disiplin kepada semua yang saya lakukan, Pak. Dan satu, berhemat, Pak. Dan mari berhemat, kita harus mengenal dari sisi profit and loss, expend, input, dan output. Itu yang saya pegang dari 3 sisi, yaitu tekun, jujur, dan berhemat. Oke, ini Untuk yang mendorong saya sampai sekarang saya sukses jadi GM. prinsip hidup seorang Pak Danuri Effendi Iya. adalah tekun dalam bekerja, jujur, dan juga hemat. Tadi sudah dijelaskan sedikit soal ini. Dan Pak, kalau cerita soal Bapak bisa berada di Kalimantan Barat, kenapa Bapak bisa Panjang, Bapak. terpikir tidak bisa berada Iya. di Kalimantan Barat? Sama sekali tidak berpikir, Mas sekali. Ya dulu saya di Balikpapan dan kami juga perform bisa bekerja dengan baik dengan tim saya, dan saya selalu berpegang teguh bahwa saya bekerja harus berpegang dengan integritas. Jadi ceritanya panjang. Jadi ada salah satu, saya punya tamu dari Pontianak pada waktu itu menginap di tempat hotel saya di Balikpapan. Dan itu menawarkan suatu posisi yang baru di Pontianak, Pak, yaitu di Golden Tulip. Saya tidak ada gambaran bahwa saya akan melangkah next karir saya atau jadi GM yang keempat kalinya hotel yang saya tempatin, itu adalah di Pontianak. Dan surprise bagi saya, bisa join di Golden Tulip, bahwa ini yang pertama kali saya join di Golden Tulip, yaitu di Golden Tulip Pontianak. Bahwa Golden Tulip ini banyak, Pak. Ada di Bali, ada di Jakarta, ada di Bandung, dan juga ada di Malang. Kenapa saya sampai sini? Ceritanya panjang, Pak. Dan itulah karir saya, Pak. Oke. Seperti itu. Nah, kalau ceritanya panjang dan kita butuh waktu lebih banyak sebenarnya untuk menceritakan sosok seorang Pak Danuri Effendi, Iya. bagaimana akhirnya bisa berada di Pontianak. Tapi seperti yang diceritakan bahwa awal mula pertemuan jalan hidup seseorang kita tidak akan pernah tahu dia akan bertemu dengan siapa, dan pertemuan itu akan membawa ke arah yang mana. Dan semua orang punya cerita masing-masing tentang perjalanan hidupnya. Kisah sukses selalu menarik untuk disimak. Dan cerita sedikit soal masalah Pontianak nih, Pak. Boleh. Pertama kali waktu datang ke Pontianak, atau waktu pertama kali Bapak ditawarkan untuk, Pak, mau nggak jadi GM di Golden Tulip Pontianak? Apa yang ada di bayangan Bapak tentang Pontianak? Ya, pertama saya orangnya suka challenge, Pak. Suka tantangan. Pertama kali yang saya lakukan sebelum saya melangkah ke Pontianak adalah searching tentang Pontianak. Surrounding kota Pontianak itu ada apa? Satu, culture-nya seperti apa? Ya. Dan distrik bisnisnya itu apa yang ada di Pontianak ini, Pak? Itu saya pelajarin. Ya. Dan saya bertekad bulat bahwa Pontianak ini belum banyak supply hotel, ya, seperti di provinsi-provinsi yang lain seperti Balikpapan, Kalsel, atau mungkin bahkan di Jakarta, atau mungkin NTB sendiri. Ya, Pontianak ini masih terbatas supply hotel yang berkembang di Pontianak, dan dari situlah saya beranikan untuk melangkah ke Pontianak, Pak, yaitu di Golden Tulip. Akhirnya bisa sampai di sini. Dan akhirnya, syukur alhamdulillah dengan tim yang baru bisa membawa Golden Tulip ini sukses di tahun 2018, 2019, dan sekarang menginjak di tahun 2020. Oke, ini hal yang menarik untuk disimak. Ya. Dan juga tadi, Pak, ini awal mula untuk menuju ke perbincangan kita soal masalah dunia digital. Ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak mendapatkan informasi soal Pontianak dan lain-lainnya itu dari searching, kemudian mencari informasi soal ini. Dan apa yang Bapak pertama kali rasakan soal Pontianak? Kan beberapa orang mengatakan bahwa Kalimantan Barat ini hutan, Kalimantan Barat atau Pontianak ini masih kampung atau apa nih, dibandingkan dengan beberapa kota di Kalimantan lain yang lebih maju, apalagi Bapak sebelumnya di Balikpapan.
Di Balikpapan. Dan Bapak mendapatkan informasi itu dari dunia internet atau apapun. Dan apakah informasi yang Bapak dapatkan itu relevan dengan apa yang Bapak rasakan langsung pada saat Bapak sudah berada di sini? Nah, sekarang kan zamannya IT, Pak. Ya. Jadi saya tidak langsung flight ke Pontianak pada waktu itu. Saya searching di Google kok, Pak. Kan begitu. Penduduknya seperti apa, kulinernya seperti apa, suplai hotel yang bintang dan non bintangnya seperti apa. Itu saya pelajari sebelum saya melangkah ke Pontianak. Dengan sangat keterbatasan hotel berbintang di Pontianak, jadi saya memberanikan diri untuk melangkah ke Pontianak. Nah, sekarang memang zaman IT, Pak, ya. Dan saya juga sudah bentuk di internal kami di Golden Tulip bahwa IT ini sangat berpengaruh, Pak. Ya, dan bahkan saya sudah merealisasikan bahwa e-commerce sudah jalan dengan baik di hotel saya, Pak. Yang dulunya belum ada. Dari sisi marketing, promotion, planning, communication, dan lain sebagainya. Dan itu sekarang sudah kami lakukan. Oke, kita tahan dulu. Kita tahan dulu perbincangan kita dan masih banyak lagi yang akan saya tanyakan dan kita akan memasuki masalah eksistensi dunia perhotelan dalam era digital. Di industri 4.0 tentunya persaingan luar biasa. Dan di industri 4.0 marketing dan lain-lainnya, sistem promosi dan lainnya itu berubah jauh daripada di era analog dulu. Dan apa saja yang disesuaikan oleh Golden Tulip nanti akan kita tanya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show. Masih di Gali Talk Show News TV Pontianak dan masih bersama Pak Danuri Effendi. Kita berada di Hotel Golden Tulip Pontianak, tepatnya di Copacabana ya. Di belakang kita view-nya kolam renang. Kalau Anda yang biasa mampir ke sini pasti tahu tempatnya. Dan kita masih berbicara soal masalah, kita sudah mulai masuk ke eksistensi perhotelan di era digital. Tadi sedikit menyinggung soal era digital bahwa Pak Danuri mendapatkan informasi soal Pontianak itu dari internet, dari Google dan lain-lainnya. Nah, sekarang nih Pak, saya sempat membaca soal informasi wawancara Bapak, impian Bapak, visi misi Bapak untuk Golden Tulip ya. Bahwa Bapak akan membawa atau membuat Golden Tulip ini menjadi hotel kuliner. Dan itu yang saya rasakan sesuai dengan kota Pontianak yang memang terkenal dengan kuliner, jajanan kulinernya. Dan yang menariknya, Golden Tulip menampilkan jajanan kuliner yang berbeda. Banyak jajanan yang mungkin sebenarnya sudah umum tapi dikemas dengan kemasan yang lebih menarik lagi. Kenapa Bapak memilih hotel kuliner sebagai ini ya? Di saat hotel-hotel lain mengedepankan hiburan dan lain-lainnya. Betul-betul kuliner Saya itu simpel Pak kali. Bahwa urusan kuliner ini kan urusan perut ya. Ya. Dimanapun kita pergi selalu ada makanan. Dimanapun kita pergi selalu ada restoran, dimanapun kita pergi selalu ada kafe. Nah, saya menyimpulkan hal ini dengan pengalaman saya selama 17 hotel yang saya tempatin bekerja. Nah, ya. Saya menyimpulkan bahwa food and beverage department ini adalah salah satu departemen besar dan departemen independen, Pak. Ya, jadi di suatu hotel itu banyak departemen, Pak. Ada departemen engineering, housekeeping, accounting, dan juga housekeeping dan juga front office, dan salah satunya adalah departemen food and beverage. Di mana departemen food and beverage ini menangani makanan dan minuman yang urusannya dengan perut, Pak. Dan saya meyakini bahwa F&B ini salah satu departemen yang independen, yang departemen besar, Pak. Bagi saya, satu hotel tidak ada F&B itu namanya bukan F&B buat saya. Tapi F&B sendiri tanpa hotel pun bisa jalan, Pak. Contohnya yaitu restoran dan kafe. Dan saya meyakini bahwa suatu hotel kalau makanan enak, makanan kita dikenal, banyak makanan ikonis, kamar dan hotel ini akan ramai dengan dirinya sendiri, Pak. Itu saya punya misi, Pak. Dan itu sudah saya buktikan di Golden Tulip dan juga di previous tempat saya, Pak, yaitu di Balikpapan. Dan tadi saya dapat informasi bahwa bahkan Golden Tulip mendapatkan award ya, untuk
makanan ini, masalah makanan ini, food and beverage, mendapatkan award sebagai Best Experience in Food Premium se-Kalimantan. Bukan cuma bukan se-Pontianak atau se-Kalimantan Barat, tapi se-Kalimantan dari Traveloka. Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi gini Pak, saya ini kan basic saya F&B Pak. Basic Bapak sebenarnya F&B? F&B. Saya pernah di kolam renang, saya pernah bagian kamar, dan juga saya pernah di front office. Dan terakhir yang paling lama selama 28 tahun saya 27 tahun itu di F&B. Dan saya juga pandai masak, Pak. Oke. Saya juga pintar masak. Jadi pertama kali yang saya fokuskan untuk mengendalikan F&B ini adalah menciptakan suatu makanan ikonis, Pak. Kalau hotel tidak mempunyai makanan ikonis, ya bagaimana tamu akan datang ke hotel, Pak? Apa yang dicari, Pak? Pisang goreng, spring roll, bukan. Saya harus mampu menciptakan makanan-makanan di luar makanan-makanan internasional atau mungkin bahkan Asia. Salah satunya mantau, Pak. Iya. Saya kalau ingin golden tulip mantau, Ya, Pak, kalau itu resmi saya dan yang buat saya sendiri, Pak. Oh, juga langsung resepnya Saya juga, Pak? langsung. Gramasinya saya, yang adon saya, dan tinggal anak-anak tinggal cetak. Dari situlah manto saya jadikan makanan ikonis golden tulip sebagai makanan oleh-oleh golden tulip. Kenapa memilih mantau, Pak? Karena makanan manto ini adalah unik, Pak. Asalnya dari Hong Kong. Pada waktu itu makanan kaisar untuk maju perang, Pak. Dan itu saya kupas, saya kulitin satu persatu, saya kenalkan masyarakat luas. Akhirnya terjadilah makanan ikonis golden tulip, Pak. Oke, Bapak sampai memahami filosofis dari mantau berarti. Betul. Ya, itu makanan tahun 1456 di Tiongkok. 1456. Ya, itu makanan kaisar pada waktu maju perang, Pak. Dan itu sejarah dari pada mantau. Mungkin kalau mantau di Indonesia adalah bakpo, tapi kita create sesuatu yang berbeda, Pak. Dan mantau ini pure, tengahnya tidak ada isinya, tapi makannya pakai daging. Itu belum ada di Indonesia, kecuali di Balikpapan dan Pontianak, Pak. Cuma ini di Balikpapan ya, Pontianak? Ya. Ini kalau pemirsa belum tahu harus nyoba, dan ini enak, sumpah enak. Jadi di kepala saya dan beberapa orang yang saya kenal, pada saat kita mengatakan golden tulip, itu langsung ingatnya mantau. Selalu mantau. Dan kalau kita sebut mantau, ingatnya langsung golden tulip, Pak. Siap. dan itu langsung jadi, ya. Hal yang paling penting adalah sebelum kita memajukan food and beverage department ini, Pak, kita harus menciptakan beberapa makanan ikonis, entah itu seafood, entah itu makanan Japanese, entah itu manto dan lain sebagainya. Baru kita maju perang, Pak, untuk memperkenalkan produk-produk unggulan kita di masyarakat umum. Oke, Pak, sebutkan 3 menu dari golden tulip, Ya, kulinernya yang menjadi andalan. oke. Salah satunya yaitu makanan mantau. Mantau ini bisa dimakan digoreng atau dikukus, dan dimakan pakai cabai kering, ya, dan juga pakai chicken cabai kering. Jadi bukan rendang. Kalau mungkin ada salah satu perusahaan atau mungkin tempat kuliner lain yang copy paste produk saya, tapi kami tidak bisa. Boleh serupa tapi tak sama, Pak. Itu saya punya prinsip. Ya, itu udah benchmark golden tulip, yaitu makan mantu dengan dengan daging, dan juga bisa dimakan dengan chicken yang belum dimiliki oleh properti lain. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kami juga memperkenalkan makanan-makanan khas Pontianak. Makanan khas Pontianak. Ya. Dan ini saya mengambil kukinya itu betul-betul dari orang kampung yang saya ambil. Saya jadikan karyawan golden tulip untuk memasak makanan khas Pontianak. Salah satunya yaitu pecel nanas, kepala ikan, Oke. dan juga telur pedas yang sekarang sudah mulai membuming di golden tulip, yang sudah dikenal masyarakat luas dari luar kota Pontianak. Cita Tamu-tamu rasanya saya. tetap dipertahankan dengan rasa Pontianak berarti. Cuma dibawa ke tempat yang lebih elegan. Pontianak. Betul. Oke, ini menarik. Yang kedua, yang ketiga, kami punya makanan yaitu makanan shabu-shabu.
Ya, ini juga menjadi makanan ikonis kami. Kalau mungkin di tempat-tempat lain atau di kafe, di restoran itu sabu-sabu, tapi kami mengambil Japanese sabu-sabu yang belum ada di Pontianak. Ya, kita kasih samurai, dan itu makanan lengkap, ada mantonya, ada chicken garlicnya, ada buncis telur asinnya, ada udang goreng telur asin, dan juga ada paket sabu-sabu. Dan itu dalam satuan paket. Dari sisi harga, kompetitif. Dan satu paket bisa dijadikan 5-6 orang. Gampang kan? Iya, betul. Nah, dan situlah kita mengenalkan produk-produk kami ke masyarakat luas, dan tentunya itu adalah brand premium. Oke, pemirsa, itu tadi beberapa menu-menu menarik, menu-menu andalan yang dihadirkan oleh Golden Tulip, dan tentunya akan inovasi-inovasi lanjutan yang akan terus ada yang akan dilakukan oleh Pak Danur Effendi sesuai dengan mimpi yang ingin dicapai bahwa Golden Tulip adalah hotel kuliner. Kemudian juga tentunya semua ini adalah real, semua ini udah real, dan sekarang yang akan kita lanjutkan adalah bagaimana hal-hal nyata ini kita bawa ke dunia maya, kita promosikan dengan baik, kemudian kita sampaikan ke masyarakat untuk mereka menjadi lebih menarik lagi. Sekarang masyarakat luas mendapat informasi dari handphone, semuanya diambil melalui handphone. Bagaimana caranya Golden Tulip menyesuaikan diri dengan era globalisasi, era digital di industri 4.0 untuk mendapatkan pasar yang lebih luas lagi? Kita akan tanya di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show. Kita masuk di eksistensi perhotelan di era digital. Kalau tadi kita menyinggung bahwa banyak hal-hal nyata yang sudah dilakukan oleh Golden Tulip dan Pak Danur Effendi. Nah, sekarang untuk membawa atau mengenalkan hal-hal itu kepada halayak ramai, mereka yang mungkin masih belum tahu, masih malu untuk datang ke Golden Tulip. Bagaimana caranya? Pemanfaatan sosial media, Pak, sekarang. Pemanfaatan internet, dunia digital, smartphone, dan lain-lainnya. Apa yang dilakukan oleh Golden Tulip untuk memanfaatkan dunia digital di industri 4.0 sekarang? Oke, memang era online ini luar biasa, Pak Kale. Ya. Setelah kami bisa meyakinkan produk kami adalah produk unggulan ke masyarakat umum, ya, baru kami melakukan marketing. Sebelum melakukan marketing, kami terus terang aja juga brief, dan saya bentuk tim kami, ya, entah itu chef, entah itu marketing, entah itu public relation, ya, kita perbaikin dulu produk, ya, kita perbaikin dulu produk, sesuai nggak lidahnya kepada masyarakat umum. Satu, yang kedua mengenai harga. Setiap daerah ini kan berbeda, Pak Kali, ya. Pontianak tidak segampang itu kita meluncurkan suatu produk baru dan juga mengenai pricing atau harga. Kita harus hati-hati. Pertama yang kami lakukan adalah mengenalkan produk ini, mengundang beberapa PIC, ya, yang betul-betul tahu apa itu tentang kuliner, Pak. Ya, itu yang saya lakukan. Ayo si A, si B, si Z, saya undang ke hotel. Ini loh, kami mempunyai produk baru, kami mempunyai makanan baru. Bagaimana taste-nya? Teksturnya bagaimana? Taste-nya bagaimana? Gramasinya bagaimana? Dan termasuk harganya masuk nggak kira-kira di masyarakat umum? Itu saya undang. Bukan saya untuk mencoba. Sebelum produk itu saya jual ke masyarakat umum. Oke, berarti ada hubungannya ini ya, bekerja sama dengan food blogger yang ada. Betul. Food blogger yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak. Sudah beberapa food blogger yang ada di Pontianak saya undang untuk mencicipi masakan kami dan juga harganya masuk atau tidak. Presentasinya bagus atau tidak, seperti itu. Ini yang paling penting, Pak. Baru kita melakukan suatu marketing, Pak. Nah, marketing ini ada offline, ada online. Salah satunya itu digital, ya. Sekarang kami sampai ke GoFood pun juga ada. Dulu nggak ada hotel ini yang namanya Gojek, GoFood nggak ada. Sekarang saya buka GoFood. Dulu di Traveloka, di TripAdvisor, di Booking.com, dan lain sebagainya online. Itu makanan nggak ada, Pak. Dan sekarang saya perbaikin dari sisi online, saya taruh semua makanan di situ, Pak.
Makanan dari penceri nanas sampai ke nasional, sampai ke Asian, sampai ke internasional ada di situ. Dan syukur alhamdulillah kita bisa membuktikan pada masyarakat luas. Dan 1 bulan yang lalu kami mendapat piagam dan penghargaan yaitu Best Food Premium, the best food se-Kalimantan. Oke, ini yang menarik. Best Experience in Food Premium dari Traveloka se-Kalimantan. Wow. Dan itu mendapat piagam penghargaan dari Traveloka, Pak, yang dibaca oleh seluruh dunia, seluruh masyarakat mengapresiasi bahwa makanan Golden Tulip luar biasa. Oke. Ini atas kerja keras kami dan tim, Pak. Yang menurut Bapak apa yang menjadi tantangan dalam dunia perhotelan di era digital saat ini, di era informasi yang gencar-gencarnya ya? Ya, kami sih kalau tantangan sih tidak takut, Pak. Ya terus terang saya juga suka challenge. Yang paling penting bagaimana kita bisa mempertahankan yang sudah ada, yang sudah baik, dan bagaimana kita caranya membuat suatu terobosan baru, Pak. Ya. Dan saya meyakini bahwa kalau kita produk kita, kualitas kita standar dan juga konsisten, saya yakin Pak, klien-klien kami tidak akan lari dari Golden Tulip, Pak. Satu. Yang kedua, saya selalu memberikan motivasi kepada sales marketing saya, jangan bosan-bosan mengandalkan silaturahmi. Dan silaturahmi itu adalah hasilnya sangat luar biasa. Dan saya punya prinsip kalau saya dikenal orang, saya harus mengenalkan dulu pada orang lain, Pak. Itu saya punya prinsip. Oke. Ya. Sebetulnya sekarang bahwa kita adalah meeting hotel di Pontianak, Pak. Ini menarik nih, Pak. Dengan sosok seorang Bapak yang menyukai tantangan dan di era digital yang gencarnya sangat luar biasa, dan semua orang bebas bersuara atas nama kebebasan berbicara dan lain-lainnya. Bagaimana Bapak menanggapi misalnya nih ada beberapa komplain atau review negatif yang ada untuk Golden Tulip, dan ini ya, tentunya akan menjadi sorotan untuk Bapak sebagai seorang GM. Oke. Dalam dunia ini kan ada dua macam, Pak. Ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kita melihat dari sisi kekurangan kita, Pak, yang ada kita akan blow up, stres. Kita buat santai aja hidup ini, Pak. Dan kita juga harus mampu bisa melihat kelebihan kita, Pak, diri kita sendiri. Gimana kelebihan kita? Gimana kekurangan kita? Dari situlah kita bisa melangkah maju, Pak. Ya, begitu pula dalam menjalankan bisnis, Pak. Bahwa Golden Tulip ini masih banyak kekurangan, Pak. Walaupun kami mempunyai kelebihan, yaitu di food. Dari sisi kekurangan itulah kita bisa untuk berbenah diri untuk menuju kesuksesan, Pak. Oke. Itu. Jadi bukan masalah, Pak ya. Bukan ini akan ditanggapi dengan sebaik mungkin, dan ditangani dengan sebaik kalau mungkin. Kalau kita kerja ada komplain, Pak, itu sudah wajar. Kalau kita nggak ada komplain, Pak, namanya bulan kerja, Pak. Betul. Dalam dunia bisnis jasa, Betul. itu adalah hal biasa. Yes. Pemirsa, awalnya saya mengira sosok seorang Pak Danuri ini adalah sosok seorang yang serius dan menegangkan ya. Karena saya jarang sekali berbicara dengan beliau. Jadi hari ini saya punya kesempatan berbicara dengan langsung, dan saya punya hak bebas untuk menanyakan apa saja dengan Pak Danuri. Oke, jadi tadi setelah tantangan, kemudian menyikapi tumbuh kembangnya dalam dunia perhotelan, kemudian juga awal mula bisa terjun ke dalam dunia perhotelan, cerita awal dari Blitar, Malang, Lombok, dan akhirnya bisa Balikpapan, dan akhirnya bisa nyasar ke Pontianak. Ini perjalanan hidup, Pak. Iya. Perjalanan hidup Bapak bisa ke sini. Pak, sebelum nanti kita akan memberikan sedikit motivasi untuk mereka-mereka yang mungkin ingin terjun dalam dunia perhotelan. Menurut Bapak, Ya. apa yang spesial dari Golden Tulip yang harus orang tahu? Harus orang tahu, Pak, ya. Kenapa orang harus datang ke Golden Tulip? Kenapa tamu atau orang harus ke Golden Tulip, Pak? Konsumen atau calon customer atau calon customer? Produk kami bilang, salah satunya makanan. Itu saya punya prinsip. Kenapa orang harus datang ke Golden Tulip cari makanan, Pak? Yes. Ya. Perut, ya. Perut. Ya, urusan perut kita harus mempersatukan, Pak. Oke. Nah, seperti itu. Karena itu memang betul ya, kalau dunia kuliner ini kalau dibahas tidak akan pernah habis. Oke, kita akan berbicara kembali tentunya lanjut tentang apa-apa yang ingin disampaikan seorang Pak Danuri Effendi. Bagaimana caranya bisa terjun ke dunia perhotelan, apa saran-saran yang akan disampaikan nanti setelah yang berikut ini. Tetap di Gali Talk Show.
Kita sampai di penghujung acara dan kita masih bersama Pak Danuri Effendi, jelas itu ya. Dan saya ingin Pak Danuri memberikan sedikit tips-tips bagaimana bisa terjun dalam dunia perhotelan, terutama bagi pemula yang ingin memulai karirnya di bisnis perhotelan. Tapi sebelum itu, Pak, udah berapa tahun di Golden Tulip? Alhamdulillah 3 tahun jalan, Pak. 3 tahun, betah di Pontianak berarti? Alhamdulillah betah. Betah, oke. Pontianak sebagai apa ya, serasa rumah saya sendiri, Pak. Oke, ini menarik buat Bapak akhirnya betah besar 3 tahun di Pontianak. Dan Pak, sekarang boleh dong dibagi apa tips-tipsnya untuk terutama untuk pemula agar bisa terjun dalam dunia perhotelan ini. Dan tidak semua orang tentunya punya mental yang sama. Dalam dunia kerja, dalam dunia jasa, tentunya akan ada banyak sekali tantangannya. Kritik, kemudian juga berbagai macam hal lainnya. Nah, agar bisa terus bertahan konsisten dalam dunia perhotelan ini untuk pemula, apa tipsnya dari Bapak? Setelah saya simpulkan selama 33 tahun kerja di hotel ini, Pak, kalau kita mau masuk di dunia hotel atau perhotelan, satu yaitu kita harus siap mental. Mental. Kenapa saya bilang harus siap mental? Kalau kita sudah masuk di ranah perhotelan, itu banyak culture yang harus kita temuin, Mbak. Ya, dari sisi tim kerja kita, dan juga kita harus menghadapin banyak tamu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai ke Rute. Bahkan mungkin tamu-tamu overseas, tamu-tamu luar negeri. Tamunya kan sifatnya berbeda-beda, Pak. Ada yang suka disanjung, ada yang suka dielus-elus, ada yang suka, dan lain sebagainya seperti itu. Kita harus mengenali culture. Karena kerja di hotel ini, kalau saya bilang jadi buruh, ya, kita harus siap dikomplain. Kita harus siap untuk menanganin masalah-masalah yang sewaktu-waktu datang ke kita, Pak. Dengan ketidakpuasan pada tamu itu. Bagaimana caranya? Untuk bisa membuat tamu itu puas ke hotel kita dan akhirnya balik lagi, Pak. Itu kalau misalnya tamu sudah berhasil balik lagi ke hotel kita, itu berarti ada sesuatu yang ada membuat sesuatu, yaitu diri kita sendiri. Dan saya punya prinsip bahwa revenue atau pendapatan itu datangnya dari diri kita sendiri, Pak. Bukan dari siapa-siapa. Betul nggak? Seorang sales marketing, kalau tidak keluar, Pak, gimana mau dapat dari tamu, Pak? Betul. Gimana kita mau dapatkan tamu-tamu datang ke hotel, Pak? Nah, saya menyimpulkan bahwa revenue atau pendapatan itu berasal dari diri kita sendiri, termasuk karir, Pak. Ya. Kita kerja keras belum tentu hasilnya yang sukses, Pak. Apalagi yang males-malesan. Tidur aja di rumah, Pak. Ada burung bangau yang akan ngasih uang ke kita. Nggak mungkin. Kan begitu. Ya, kita harus kerja keras kalau mau sukses, Pak. Itu kunci saya, Pak. Ya. Dan saya punya prinsip juga bahwa yang saya terapkan dalam kerja sehari-hari adalah sistem ARMY, Pak. Yang saya terapkan ke anak-anak saya juga. Militer, kalian jangan merasa kalah sebelum maju perang. Sebelum maju perang, kita harus bisa mampu menganalisa musuh saya. Siapa musuh kita? Barulah kita maju perang. Masalah menang atau kalah itu urusan nanti, Pak. Itu yang saya terapkan selama kerja di hotel, Pak. Selama saya di GM, itu yang saya terapkan. Akhirnya kita berhasil, Pak. Dan untuk pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Danuri bermanfaat ya. Dan tentunya seperti yang disampaikan tadi di akhir, sistem maju dulu ya. Maju dulu. Jangan menyerah sebelum berperang. Karena kebanyakan dari beberapa orang itu mereka takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Mereka takut dengan pikirannya. Mereka menciptakan sesuatu hal yang akhirnya menjadi barrier dalam pikirannya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Danuri Effendi mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bagaimana Golden Tulip menghadapi dunia digital dan menyesuaikan diri dalam dunia digital sudah tersampaikan ya. Dan terima kasih Pak sudah berbicara dengan kita. Apa lagi yang disampaikan? Mungkin dengan isu corona. Oh iya, ini menarik. Apa yang ingin Bapak sampaikan soal isu corona?
Kalau mungkin orang lain dengan isu corona, oke, isu corona kita juga bisa pahami dan kita pelajari, Mbak, bahwa itu penyakit itu datang dari Tuhan, kan begitu, Pak. Saya selaku SGM, saya tidak harus tinggal diam dengan adanya isu corona tersebut. Dan saya harus mempunyai strategi baru bagaimana untuk mengcover pendapatan, menghidupin karyawan, dan juga memenuhi ekspektasi tamu yang lain, Mbak. Kami harus mempunyai strategi baru dengan adanya isu corona tersebut. Salah satunya yaitu saya mempunyai strategi baru akan mengembangkan bisnis unit, yaitu F&B di luar hotel, Pak. Ya, dan saya akan buka counter di Bandara Supadio dan juga di Mall Ayani dan juga Mall Transmart, Pak. Dalam waktu singkat ini, Pak. Tetap by Golden Tulip berarti. Baik, kulit-kulit. Oke. Yang saya akan lakukan untuk mengantisipasi dengan isu coronavirus ini, Pak. Yang dampaknya apa? Yaitu okupansi. Kita tidak tinggal diam, Pak. Bagaimana untuk mengcover okupansi tersebut? Kita harus mengembangkan strategi baru, yaitu bisnis unit, yaitu F&B di luar hotel, Pak. Oke. Betul. Terima kasih, Pak. Bahkan dengan isu-isu terkini disikapi dengan baik oleh Pak Danuri Effendi, mencikapi berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di dunia, baik itu di sosial media dan lain-lainnya, kemudian juga menyesuaikan diri dengan kultur budaya yang ada di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak, bahkan menyediakan berbagai macam hidangan khas dari Pontianak. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Danuri untuk tips-tipsnya dan obrolannya, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk pemirsa kita yang ada di Pontianak dan dimanapun yang menyimak obrolan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita pamit undur, sampai jumpa lagi di Gali Talk Show selanjutnya. Dan tetap dengan informasi-informasi menarik tentunya. Sampai jumpa. Makasih banyak, Pak. Thank you. Untuk obrolannya. Berarti Bapak? Oh ya, itu biar editor yang ngurus, Pak. Pak, boleh